Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau naikkan pujian tak terbatas kasih Tuhan. Namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pada pagi hari ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Saya mengundang Bapak Pendeta Yonatan untuk membuka dalam doa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau sudah berikan kami kekuatan, kesehatan. Di hari yang baru, di tahun yang baru, suasana yang baru.
Biarlah kiranya juga hidup kami terus diperbaharui dalam langkah ke depan. Supaya terus kami menjadi bagian di dalam rancangan Tuhan di dalam dunia ini. Di mana kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi bagian umat yang Tuhan siapkan bagi generasi ini. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah ini dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus ambil alih seluruh kegiatan kami. Roh Kudus pimpin kami dalam ibadah ini. Biarlah semua boleh mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami dan memberi dampak yang baik. Terima kasih Bapa. Kami seluruh serahkan segalanya urapan Tuhan. Boleh terus mengalir dari setiap kegiatan yang kami buat. Biarlah para pelayan Tuhan hari ini boleh betul-betul menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Dan kami semua boleh merasakan pimpinan dan kuasa-Mu. Sehingga kami betul-betul mendapat kekuatan baru daripada-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami berkati segala sesuatu yang ada pada hari ini. Umat yang sudah hadir. Kau juga berkati mereka yang mungkin di dalam perjalanan. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kita bisa ibadah pagi ini, amin. Hari pertama di tahun yang baru. Kita mau naikkan pujian segala puji syukur. Bagi opa oma yang mau duduk silahkan, mau yang berdiri silahkan ya. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Bapak Ibu mendengar Tuhan memanggil kita, amin? Amin? Kalau kita ada di sini, kita yakin Tuhan yang manggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, amin? Haleluya, yuk kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Yuk, lihat kiri kanan kita ingat kembali panggilan Tuhan kepada kita, haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Tunggu. Bapak Ibu, bingung ya? Nyanyinya ini dua arah, jadi jangan pada bengong pas dengar Dia panggil nama saya, terus panggil namamunya kemana? Lihat kiri kanan ya. Walaupun ngantuk-ngantuk tadi yang kemarin malam ibadah, tapi tetap ibadah pagi ini tetap jos ya. Katakan haleluya. Iya, yuk sama-sama katakan dengar Dia panggil nama saya. Tengok kiri kanan ya, kita memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ayo lihat teman-temannya, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Dengar, you hear.
Bapak Ibu. Sungguh satu kemurahan Tuhan kalau kita bisa beribadah, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita masih berada di dalam kasih anugerahnya sampai pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur akan anugerah Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan lebih daripada setiap kepahitan dalam hidup kita. Renungkan anugerah Tuhan lebih lagi daripada setiap pergumulan kehidupan kita. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Renungkan kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Renungkan pekerjaannya yang dahsyat dan ajaib, lebih daripada kesulitan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, menyembah Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan.
kasih-Mu. Mari menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu gegap. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu gegap. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu gegap. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh menaikkan syukur kami lewat pujian. Tiada kesukaan bagi-Mu selain puji-pujian anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu. Ada begitu banyak orang tidak punya kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami naikkan berkenan kepadamu. Buka hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dan nama Tuhan bisa dimuliakan lewat hidup ini. Dan kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Engkau yang empunya segala sesuatu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau buka hati dan pikiran kami. Biarlah bekerjalah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Tema kita tahun ini adalah menjadi terang. Be the light. Firman Tuhan berkata menjadi terang. Kata menjadi terang adalah merupakan bagian penting di dalam perintah Tuhan kepada kita. Ada banyak orang tidak pernah menyadari perintah yang harus kita kerjakan atau perintah yang memang kita mau kerjakan atau tidak, itu terserah. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan berkata, menjadi terang itu adalah merupakan satu perintah yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi marilah kita semua untuk menjadi bagian di dalam rancangan ini. Di dalam menjadi terang ini, saya bagi menjadi 3 bagian penting. Biarlah kita boleh coba untuk melangkah ke depan, mempersiapkan hidup kita ini di dalam dunia ini. Memang selama ini kita sudah menjadi bagian di dalam hidup ini untuk menjadi sesuatu yang Tuhan mau. Tapi cobalah sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk menjadi terang, kita coba lihat di dalam diri kita. Makanya perintah menjadi terang itu diambil dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Bunyinya begini, kamu adalah terang dunia. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Ini bukan manusia biasa yang bicara, bukan saya, bukan pula para pembicara yang lain, tapi adalah perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Dia berkata, kamu adalah terang dunia. Kita ini dikatakan terang dunia. Bagaimana mungkin kita menjadi terang kalau kita nggak punya terang? Kita lupa. Yesus itu berkata, dialah terang. Dialah sumber terang yang ada di seluruh alam semesta ini. Anda tahu, kita taunya terang adalah matahari. Tapi kita lupa, ada sumber terang yang luar biasa. Ada sumber terang yang hebat sekali, yang sudah ada
sebelum matahari, bulan, dan bintang terjadi. Itulah terang Kristus. Itulah Yesus. Dia adalah pada awalnya kita tahu dia adalah terang yang bersama-sama dengan Allah. Dia adalah terang itu sendiri. Makanya dia katakan, kamu adalah terang dunia. Mengapa kita bisa menjadi terang? Karena Yesus berkata, kalau kamu menerima aku, berarti kita menerima terang. Terang itu kita undang masuk ke dalam diri kita. Makanya di dalam kita ada terang. Nah, Yesus mau terang itu tidak diam di dalam tempat yang gelap. Maksudnya di dalam yang tersembunyi, ditutup. Nah, kalau kita punya terang di dalam hati kita punya terang di dalam diri kita karena menerima Kristus, makanya Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Kenapa dia bilang dunia? Karena kita di dunia. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi terang. Makanya dia bilang, kamu adalah terang dunia. Terus dia sambung, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dia bilang, kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dia mau memberikan ilustrasi, dia mau menggambarkan kalau ada kota yang ada di atas gunung gak mungkin gak kelihatan. Jadi gak mungkin gak tersembunyi. Jadi ada satu kota yang ada di atas gunung itu akan jelas kelihatan. Dari jauh pun udah kelihatan kotanya. Makanya dia katakan ini, kamu adalah terang. Diumpamakan dengan kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Makanya dia katakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi kalau orang bikin nyalain pelita terus ditutup di atas gantang, jadi pelitanya itu ditutup. Nggak mungkin itu bisa terjadi terang, mati itu pelita. Pelita itu nggak ada artinya, jadi terang yang ada dari pelita itu tidak berguna. Makanya dia bilang tidak mungkin orang yang tidak menyalakan, dikatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi dia katakan yang kedua, kalau kamu nyalain pelita nggak bisa ditutup, tapi malah ditaruh di atas kaki dian. Karena kaki dian itu kalau kita perhatikan itu simbolik, di mana itu adalah menerangi tempat di mana dia berada. Makanya di sini dia bilang menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi pelita itu menerangi semua yang ada di tempat itu. Itu kata Yesus. Yang ketiga dia bilang begini, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terangmu itu kelihatan dan dapat bercahaya di depan semua orang. Intinya satu, kalau kita bisa menjadi terang, maka Bapa kita di sorga dimuliakan. Jadi kita mesti keluarkan terang itu yang ada di dalam kita, terpancar keluar. Ini adalah kata kunci yang penting. Ini adalah perintah bagi kita umat Tuhan. Jadi kalau kita umat Tuhan, kita memang dipanggil untuk memberikan terang itu kepada semua orang. Ini ayatnya. Nah, saya mau kupas begini. Nah, kalau kita lihat terang yang memberi dampak dalam setiap hidup manusia, ini yang pertama yang kita mesti garis bawahi. Dari ayat itu kita mengambil kesimpulan bahwa terang itu harus memberi dampak bagi semua orang. Nah, dalam kata kunci, kita tidak mungkin memberikan terang kita ini kepada binatang. Karena Yesus nggak bilang kepada binatang, kepada orang, kepada manusia. Kita ini semuanya harus mempunyai dampak. Kita bikin sesuatu yang baik kepada binatang, itu nggak memberi dampak bagi Tuhan. Tapi kalau kita memberikan terang kepada manusia, maka itu akan memberi dampak. Jadi kita bisa mengerti perbuatan baik yang kita kerjakan. Tingkah yang kita lakukan, ucapan kata yang kita katakan, perbuatan yang kita buat, itu harus memberi dampak yang baik bagi orang yang ada di sekitarmu. Dia nggak bicara orang yang ada di ujung dunia, tidak, yang ada di sekitarmu. Ini perlu yang kita ingat ya. Yang kedua yang saya mau garis bawahi, jadi terang itu bisa menerangi gelap.
Jadi kalau ada, Yesus bilang menerangi ditaruh di atas pelita. Itu bicara di atas kaki Dian. Itu bicara menerangi yang ada di sekitarnya yang gelap. Jadi kalau ada gelap, nggak ada terang. Ya iya Pak, ya memang betul. Kalau ada gelap, nggak ada terang. Kalau ada terang, nggak ada gelap. Karena terang dan gelap nggak mungkin bersatu. Di mana ada terang, gelap lalu. Di mana tidak ada terang, gelap ada. Itu sebabnya mengapa kita harus menjadi terang. Supaya gelap itu keluar. Gelap itu tidak ada. Makanya kalau kita menjadi terang, tidak ada unsur yang namanya gelap. Gak ada lagi yang namanya gelap. Nah cuma hanya bedanya terang kita itu terang yang kecil atau terang yang besar. Ini mesti dibedakan. Itu kualitas atau yang kita katakan intensitas dari cahaya. Bagaimana kekuatan cahaya itu? Cahaya itu memancarnya kencang kuat atau hanya lemah. Terangnya itu kecil atau terangnya itu besar. Nah ini yang perlu kita ingat. Kristus adalah terang dunia. Terang yang ada menaungi seluruh alam semesta ini. Dia tidak cukup hanya dunia, alam semesta. Berapa besar galaksi kita? Luar biasa. Bumi itu kecil dibandingkan dengan satu galaksi yang kita punya. Kita ini ada di dalam galaksi yang namanya Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti ada 9 planet. Dulu dibilang yang 10 katanya nggak ada kali. Atau ada nggak tahu lah, itu jadi perdebatan. Tapi pokoknya saya taunya ada 9 planet. Salah satu diantaranya planet bumi. Yang kita tinggal. Dari planet bumi itu nggak gede. Bumi itu masih kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Memang bumi termasuk juga besar kalau dibandingkan dengan planet yang lebih kecil, Merkuri. Tapi kalau kita katakan bumi itu adalah cukup besar, betul, tapi tidak terlalu besar. Dibandingkan 9 planet itu. Dan bumi yang kelihatannya nggak gede, nggak kecil ini terlalu kecil di dalam bandingan Bima Sakti. Sedangkan Yesus itu mencahayai seluruh galaksi yang ada di dunia. Yang ada di alam semesta. Berapa besar terangnya? Gak bisa dibayangkan. Yesus cuma mau kamu menjadi terang. Nah kalau kita ada di kanan tiba-tiba lampu mati. Ini saya cuma kasih ilustrasi gampang. Tiba-tiba lampu mati cepret. Apa yang terjadi? Yang saudara cari apa? Dulu mah bilang lilin, sekarang mah enggak, handphone. Ya kan? Handphone terus nyalain lampu flashnya, gitu kan? Gampang kan, nggak usah repot-repot. Kalau dulu mah cari-cari dulu lilin mana lilin. Tahu kalau udah tahu di dalam gelap nyarinya susah. Kalau yang langsung inget tahu posisinya. Tapi sekarang mah gampang, carinya handphone. Udah gitu di flash nyalain, beres lah. Iya untuk sementara. Tapi yang jelas kenapa kita cari handphone? Karena mata kita nggak bisa ngelihat di dalam gelap. Berapa banyak manusia yang hidup di dalam gelap. Artinya manusia yang tidak tahu apa. Tidak tahu bagaimana dia berjalan. Bagaimana dia bertindak. Bagaimana dia berperilaku itu nggak jelas. Dia mau bikin sesuatu nggak kelihatan. Dia mau jalan nggak tahu jalannya benar apa salah. Di depan ada lubang atau enggak dia nggak tahu. Di depan ada batu atau enggak dia nggak tahu. Di depan ada pintu atau enggak. Di depan ada bangku, ada meja, dia nggak pernah tahu. Karena di dalam gelap. Berapa banyak manusia di dalam gelap yang nggak tahu jalan yang benar. Berapa banyak manusia yang gelap, yang tabrak sana tabrak sini, hidupnya nggak karuan. Jadilah terang, sekalipun kecil, terangmu bermanfaat. Nah, itu sebabnya mengapa jadilah terang yang menerangi kegelapan. Yang ketiga, terang tanpa terang bukanlah terang. Kalau kamu bilang, saya ini terang betul, tapi kamu tanpa terang itu keluar, itu nggak jadi terang. Anda mengerti maksud istilah ini? Terang tanpa terang itu bukan terang. Terang tapi nggak bisa menerangi. Apakah itu terang? Bukan. Kita bilang kita terang. Kenapa? Kita punya Yesus dalam kita terang. Tapi terang yang kita punya tidak bisa menerangi orang. Kita bukan terang.
Kalau kita bukan terang, Yesus bilang tidak mungkin berkata, kamu adalah terang dunia. Yang Yesus ucapkan, kamu adalah terang dunia, artinya terang kita harus bercahaya. Kalau terang kita nggak bercahaya, maka kita bukan terang. Kita sama saja hidup di dalam gelap. Berapa banyak orang masih hidup di dalam gelap, sekalipun dia punya terang. Karena terangnya ditutupin dengan gantang. Nah, ini adalah arti dari dari ayat yang kita baca. Nah, saya mau bilang sekarang, menjadi terang. Ada pertanyaan yang muncul dalam hidup kita ini. Apa yang dimaksud dengan menjadi terang? Saya kira udah hampir semua kita udah tahu. Yang kedua, bagaimana cara kita menjadi terang? Jangan sampai kita terang tapi tidak terang. Yang tadi saya bilang, terang tapi tidak memancarkan terang. Itu artinya kita bukan terang. Kalau terang adalah memancarkan terang, apakah itu terangnya kecil, apakah terang itu bercahaya yang besar, itu enggak masalah. Tetapi terang harus menjadi terang. Nah, itu bagaimana kita bisa menjadi terang. Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan gereja harus menjadi terang. Kita ini kumpulan gereja. Kalau terangnya satu, kalau lilin cuma satu, menerangi sekitar. Kalau lilinnya 2, tambah terang. Kalau lilinnya 3, tambah terang, betul ya. Kalau lilinnya 4, makin banyak lilinnya, maka terang itu makin besar. Nah, ini sebabnya gereja adalah bagian di mana kita bisa menerangi banyak orang. Nah, kalau terang yang sudah kumpul jadi satu, itu kesatuan, dan kemudian dipecah sebar, dia akan bergerak, lilin itu akan pindah kemana-mana, maka itu akan menjadi terang, menerangi sekitarnya. Bagaimana banyak orang menjadi terang. Dan kalau lilin itu diberikan lagi kepada orang, maksudnya yang punya lilin yang tidak punya terang, kita kasih terangnya, maka dia akan menjadi sinar. Seperti yang namanya pada malam yang kita namakan candlelight. Satu terangnya itu tersebar kepada semua orang. Dan kemudian menyebari seluruh gereja. Akibatnya gereja bisa menjadi terang. Kenapa gereja dimatiin lampunya pada waktu nyalain lilin? Menunjukkan gelap. Ada satu sumber terang. Kristus adalah sumber terang itu. Dan dari sumber terang itu memancar kepada kita semua. Dan itu sebabnya mengapa dibagikan kepada satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Supaya kita semua memiliki terang. Dan terang itu akan menerangi ruangan yang gelap. Gereja menjadi terang. Nah, saya mulai yang pertama. Apa yang dimaksud menjadi terang? Ini saya cepetin aja ya. Ini dapat diartikan bahwa kita sebagai manusia harus memberi dampak. Itu jelas. Harus memberi dampak. Harus ada orang yang merasakan terang kita. Harus ada orang yang merasakan kebaikan kita. Harus ada orang yang merasakan pertolongan kita. Harus ada orang yang merasakan semua yang kita buat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, harus memberi dampak. Yang kedua, bagaikan lilin yang tidak akan menerangi di tempat yang terang. Gak mungkin lilin terangin tempat. Kalau sekarang ada di tempat sini, kita nyalain lilin, apa artinya? Lilin gak ada gunanya. Apalagi terang yang besar, ditaruh lilin di situ, gak ada gunanya itu lilin. Terang sudah menerangi seluruhnya. Terang itu tidak mungkin ditaruh di tempat yang terang, tapi terang itu harus keluar di tempat yang gelap. Ini sebabnya mengapa kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Dunia ini di luar tempat di mana ada Kristus adalah gelap. Di luar dari Kristus adalah gelap. Karena Kristus adalah sumber terang. Jadi keluar dari Kristus kita ada di dalam gelap. Orang yang di luar Kristus itu di dalam gelap. Kita harus menerangi dia. Ini bagaikan lilin yang tidak akan menerangi di tempat yang terang. Lilin akan lebih berguna jika diletakkan di tempat yang gelap. Kalau ada gelap, kecil aja, gelap sekali, ada lilin kecil satu, itu sangat berguna. Tapi lilin gak ada artinya kalau kita taruh di tempat ruangan yang terang. Sama. Kalau kita di dalam gereja, mungkin kita gak berarti banyak bagi gereja. Tapi kau lupa, ketika kita di luar, kita akan sangat berguna. Berapa banyak orang menikmati kebaikan yang kita buat.
Tapi benarkah kita menjadi terang di luar? Jangan-jangan kita jadi gelap di luar. Karena kita ikut di dalam kegelapan. Terang yang kita punya padam. Maka itu mari kita tetaplah menjadi terang yang berdampak bagi dunia ini. Nah, terang yang kita miliki yang saya mau tekankan harus bersinar keluar. Bukan disimpan di dalam hati sehingga orang tidak tahu apa yang ada Kristus. Jadi tadi kita terima Yesus, diam. Itu diam di dalam hati. Terang itu di dalam kita. Kita mungkin bisa melihat terang di dalam diri kita. Karena Kristus itu terang. Tapi orang tidak pernah melihat terang kita. Nah itu sebabnya mengapa terang itu harus keluar. Maksudnya supaya kita memberitakan Kristus yang ada di dalam kita keluar. Nah inilah makna yang apa yang dimaksud dengan menjadi terang. Poin yang kedua, bagaimana cara kita menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi terang? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Kita sudah punya terang, bagaimana kita bisa menjadi terang? Sebenarnya nggak menjadi kesulitan. Kita dikatakan di sini, kita bisa menjadi terang jika, ada kata jika, kita memiliki moral dan etika hidup yang benar. Dunia yang nggak punya moral, ketika kita punya moral, maka kita kelihatan terangnya. Dunia yang penuh dengan korupsi, kita nggak korupsi, kelihatan kita orang yang berbeda. Dunia yang jahat, kita tidak melakukan kejahatan, dunia akan tahu kita tidak berbuat jahat. Makanya Yesus katakan kepada kita bahwa kita seperti domba di tengah serigala. Kenapa? Karena dunia ini mau mencengkeram, mau menghabiskan semua anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak menjadi terang. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya Kristus mau mengatakan dunia membutuhkan terang. Makanya dia bilang di sini moral dan etika. Saya cuma bilang moral dan etika. Apa sih yang disebut moral dan etika? Mungkin banyak ya. Saya cuma kasih contoh aja yang jelas. Moral dan etika yang benar salah satu dunia ini kita tahu suka nyontek kalau sekolah ini suka nyontek. Tidak memberikan contekan kepada orang di saat ulangan. Kadang-kadang kita bilang, kamu sok suci lu. Orang model gini itu disingkirin. Betul. Jangan deket-deket dia mah pelit. Gak pernah dia kasih. Itu salah satu contoh. Bisakah kita menunjukkan kita terang, kita memberikan terang? Sulit. Saya bilangin sulit. Jangan bilang gampang. Kamu sih gampang ya. Gampang. Jangan kasih nyontek lo. Gampang. Tapi coba laksanain. Coba yang jadi mahasiswa, yang jadi student. Bingung dia. Temennya minta. Kasih dong gua Grabnya. Oh enggak. Wah pokoknya macam-macam lah. Kamu akan berpikir dalam hidup ini. Can you? Makanya kita mesti bilang apa adanya. Kita mesti berdiri di atas diri sendiri. Moral dan etika. Sebenarnya kalau kita memberikan, kita dengan gampang bisa kasih kok. Gampang banget. Tapi dampaknya bagi orang itu dia gak pernah belajar apa-apa. Dia sekolah tapi dia gak dapat apa-apa. Studi gak ada artinya. Dia sekolah cuman sambil kebiasaan dia sekolah disuruh barangkali. Tapi dia gak pernah belajar. Makanya di dalam sekolah 100 orang mahasiswa hanya 20 orang yang betul-betul belajar. Dari 20 orang yang belajar hanya 4 orang yang betul-betul mengerti. Dari 4 orang yang mengerti, yang betul-betul paham cuma 1. Jadi kan imagine berapa banyak orang yang berhasil dalam studi. Enggak banyak. Karena kita masuk yang namanya hukum Pareto. Marilah kita bisa mengerti, enggak gampang kita bisa ngomong. Betul, tapi itu sebabnya. Can you do it? Yes, I can. Tunjukkanlah terangmu. Kamu bilangin, sekarang gua ngajarin kamu sebelum ujian. Ayo, apa yang kamu mau tanya, aku beritahu. Tapi waktu ujian jangan ya. Itu adalah solusi yang bisa kita buat. Waktu dulu saya kuliah begitu. Kita belajar yuk sama-sama.
Tapi waktu ujian lu gue. Kita bisa mengerti, kita tahu, maka kita tahu kadang-kadang, wah gue tahu ini waduh kemarin gue baru ngajarin si A itu, ini dia keluar, wah pasti dia bagus nih, dia bisa nih. Ternyata saya sendiri nggak bisa, dia bisa, betul karena yang diajarin. Saya lupa, ada beberapa poin yang salah, ngitungnya salah, nilai dia lebih tinggi, apakah saya harus marah? Enggak. Ada banyak hal kadang-kadang kita bisa mengerti hidup di dunia ini kadang-kadang betul. Ini hal yang kedua, moral dan etika ini tidak mengejek teman atau membuli. Dia tahu dalam kesulitan, dia tahu dalam keadaan yang salah, dia tahu mungkin dalam situasi yang sulit. Jangan kita menekan dia dengan bully. Yang ketiga, tidak bicara kasar atau dikatakan kotor. Ini seringkali, dunia ini seringkali ngomong hal-hal yang salah, yang gak benar. Jangan ikut-ikutan. Apakah nggak boleh? Boleh, tapi jangan ikut-ikutan mengatakan kata-kata yang kasar dan kotor kepada orang. Itu dunia. Yang keempat, tidak melakukan dosa kecil maupun besar. Ini seringkali kita nggak tahu apakah dosa besar ataukah dosa kecil. Baik dosa gede maupun dosa kecil sama-sama dosa. Alkitab bilang upah dosa itu maut. Nggak dibilang upah dosa kecil nggak ada mautnya, kurang. Enggak, upah dosa besar maut, tapi upah dosa kecil nggak maut. Enggak, upah dosa titik. Jadi nggak ada yang bilang dosa besar maupun dosa kecil. Marilah kita bisa menyadari bagian ini, ya. Nah, yang hiduplah dengan melekat dengan Tuhan. Maka saya mulai dari garis atas sampai ke bawah. Melekat dengan Tuhan. Ini kata kunci yang penting. Kalau kita mau menjadi terang, kalau kita mau hidup menjadi terang, kata yang penting adalah melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi terang, ingatlah ini poin yang pertama. A ini memiliki moral dan etika yang benar di dalam pergaulan kita. Kita akan menjadi terang. Untuk bisa menjadi terang, minta pertolongan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan. Kamu seperti serigala, seperti domba di tengah serigala. Saya cuma mau bilang, iya kalau domba di tengah serigala, mati tuh domba. Gak ada di dunia ini istilah domba di tengah serigala, dombanya gak mati, kecuali domba sakti. Kalau domba sakti iya gak mati, diterkam, yang merekam mati. Itu domba sakti, diem aja tuh domba, tapi yang si serigala nyerang, serigalanya yang mati. Lama-lama serigalanya takut, bener. Ketahuilah, Kristus di dalam kamu. Tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa yang ada di dalam kamu. Itulah Roh Kudus. Berapa besar hubungan kita dengan Tuhan? Ini relation yang mesti kita bangun. Yang kedua yang kita katakan, bagaimana kita bisa menjadi terang. B, sebagai pembimbing atau penasehat hidup yang benar. Kita bisa menjadi penasehat, kita bisa membimbing. Penasehat kan membutuhkan pengertian, pengetahuan, betul. Pembimbing membutuhkan pengetahuan. Iya, kamu gak mungkin jadi penasehat atau pembimbing kalau kamu gak menguasai sesuatu. Kamu gak mungkin mengajarkan musik kalau kamu gak tahu musik. Kamu gak mungkin mengajarkan nyanyi kalau kamu gak tahu metode menyanyi yang betul. Kamu gak mungkin mengajar matematika kalau kamu gak tahu matematika. Kamu gak mungkin mengajar sejarah kalau kamu gak tahu tentang sejarah. Jadi kalau kamu mau membimbing, mendidik, memberitahukan, menjadi penasehat, kamu harus menguasai apa yang akan kamu lakukan. Kamu mau mengajarkan orang tentang bisnis, kamu mesti tahu punya bisnis yang sukses. Kamu mau mengajarkan orang berbuat A, B, dan C, maka kamu harus bisa menguasai A, B, dan C. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi pembimbing, penasehat, kita harus betul-betul menjadi orang yang bisa menjadi urutan utama. Jadi kita mesti orang yang pertama. Makanya saya mau katakan leadership. Kepemimpinan, kamu mesti menguasai, mengetahui banyak pengertian. Di samping itu kita juga mesti mengerti yang namanya leadership.
Jadi kita mesti belajar bagaimana kita mau menerapkan. Kalau kita mau mengajarkan orang firman Allah, kita mesti tahu firman Allah. Jadi mari, Tuhan mau kita menjadi pembimbing. Makanya kita nggak mungkin jadi pembimbing kalau kita sendiri nggak bisa dibimbing. Belajarlah di dalam kelompok pembinaan, kelompok tim. Disitulah kita belajar. Kita bisa mengerti seorang leaders. Kita bisa mengerti bagaimana kita memimpin. Maka kita boleh keluar. Jadilah pemimpin yang baru. Makanya orang punya grup yang namanya cell group. Dan cell itu berkembang. Kita ini gak bisa-bisa. Saya juga gak ngerti kenapa kita bikin cell group berkali-kali gagal melulu. Ada orang gereja mah gampang bikin cell group. Terus berkembang. Gerejanya maju. Tambah lama tambah banyak. Karena cell groupnya tambah gede. Tambah besar. Tambah banyak. Ya, Tuhanlah yang tahu. Mungkin karena memang kita di sini kah? Saya nggak tahu. Tapi satu hal, tetaplah setia di dalam hidup ini kepada Tuhan. Jadi pembimbing atau penasehat maksudnya gimana? Jika kita menjadi terang, memiliki terang, maka terang itu mesti keluar menjadi pembina hidup orang lain. Sehingga orang lain itu jadi kelihatan, wah betul kamu, betul kamu. Itu terang kita keluar karena kita membina, maka terang itu muncul. Kita mengajarkan, maka orang itu mendapatkan pengertian. Kita memberitahukan, maka orang itu jadi tahu. Ini penting. Jadilah pembina, jadilah pengajar. Kalau kita menjadi pembina, kita menjadi pengajar, kita menjadi seorang yang betul-betul membimbing. Apakah kamu membimbing di dalam ilmu pengetahuan? Apakah kamu membimbing di dalam ilmu bisnis? Apakah engkau membimbing dalam ilmu Alkitab? Apakah engkau membimbing dalam segala jenis? Jadilah terang. Supaya orang itu merasakan terang yang kamu punya. Kamu mengajar, orang itu mendapatkan ilmu dari apa yang kamu ajar. Ada satu guru ngajarin, wah ilmunya disimpan-simpan, ditahan-tahan, ngajarin tuh ditahan-tahan. Sedikit yang dikasih, orang gregetan kadang-kadang. Iya, kalau saya ketemu dosen yang model begini, saya gregetan kadang. Benar. Dari 2 jam itu cuma sepotong kecil yang dia kasih doang. Kenapa? Besok ketemu lagi. Iya, kita disuruh tunggu minggu depan. Tapi dalam satu semester apa yang didapatkan? Cuman sepotong kecil, barangkali. Tapi saya mau bilang kalau kamu mengajar, berikanlah apa yang dapat kamu beri. Pak, habis pak ilmunya. Enggak, Tuhan akan kasih kamu hikmat baru. Sampai orang itu enggak sanggup menamungnya. Betul, berhenti dia. Karena engkau tidak akan pernah kehabisan pengetahuan. Karena Allah memberikan hikmat itu. Itu pengalaman saya kalau selama mengajar. Ajar aja. Orang tanya, oke, dia tanya A, saya jawab A. Orang tanya B, saya jawab B. Makin banyak dia tanya, makin banyak yang dia tahu. Tinggal yang lain, bengong. Apa itu Pak? Makanya kalau kamu bilang, itu karena dia lebih tahu lebih banyak dari kamu. Hayo, maka sebab itu belajarlah sebelum kamu belajar. Pak, maksudnya apa Pak? Ya baca dulu bahannya sebelum kamu ikut kuliah. Supaya kamu bisa timbul pertanyaan-pertanyaan yang di luar materi ini. Sehingga kamu mendapatkan wawasan yang lebih luas. Ini yang menjadi kunci ketika kita belajar. Pak nanti habis Pak? Enggak, ilmu kamu tidak akan pernah habis. Karena pengetahuan tidak pernah berhenti. Nah, di sini kita bisa belajar jadilah pembina sehingga orang mendapatkan pengetahuan yang dapat kamu beri. Yang kedua, membimbing orang yang buta. Orang yang buta itu nggak kelihatan, jalannya begini, pakai tongkat. Sekarang ini orang pintar, orang yang nggak bisa ngelihat jelas pakai tongkat. Kenapa? Supaya di depan dia tahu ini ada bangku, ini nggak ada, ini ada lobang kalau jalan, ini ada batu dan sebagainya. Dengan tongkat. Kamu membimbing dia, artinya kamu tuntun dia. Ayo kasih tahu jalan, ini ada tangga, turun pelan-pelan. Ini naik, hati-hati. Ini ada batu, kemari. Kita bisa membimbing dia, kita bisa menuntun dia ke jalan yang benar. Orang buta, terus kita bimbing dia. Kita tahu itu ada jurang. Ayo jalan Pak, pelan-pelan Pak, jebur dia ke dalam jurang. Apa kita bawa dia jatuh ke dalam jurang?
kita memberikan bimbingan, arahan yang tepat. Sehingga dia berjalan, menjalankan hidupnya dengan baik. Jadilah pembimbing, jadilah mentor, jadilah kehidupan kita yang berguna. Nah itu sebabnya mengarahkan orang untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau orang bertanya, kita bawa kepada jalan yang sesungguhnya. Kristus itu datang ke dunia ini. Misinya cuma satu, membuat orang tahu jalan ke surga. Dia membuka jalan ke surga. Makanya gak ada orang berani di bumi ini bilang, akulah jalan ke surga. Seorang pun tidak bisa sampai ke surga kalau enggak melalui aku. Ini terjemahan bebas saya ya. Ayatnya kan gak begitu, tapi saya terjemahkan begitu. Akulah jalan ke surga. Seorang pun gak bisa sampai ke surga kalau enggak bersama dengan aku. Ini. Siapa yang berani ngomong begitu kalau bukan Yesus? Nabi mana yang berani ngomong begitu? 17 nabi di dalam perjanjian lama. Gak ada nabi yang lain. 17 cuma, nabi cuma 17. Perjanjian lama cuma tulis itu. Gak lebih. 5 nabi besar, 12 nabi kecil. Gak ada lagi. 12 rasul, betul, gak ada lagi. Lewat 17 ajaran nabi, 12 ajaran rasul, itu membentuk satu kitab namanya Alkitab. Gak ada lagi. Karena gak ada nabi lain, karena gak ada rasul lain. Kalau ada nabi lain, ada rasul lain, maka Alkitab kita tambah tebal. Ajaran dia mesti masuk, karena dia nabi, karena dia rasul, masuk ajarannya. Itu sebabnya mengapa Tuhan memberitahukan kita kepada satu jalan. I am the way. Akulah jalan. Through heaven. Ke surga. Hanya dia. Kalau kamu baca terjemahan aslinya, kira-kira kayak begitu. Mari kita bisa mengerti. Tidak ada satupun yang bisa mengarahkan kita. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Kita bawa mereka kepada jalan yang betul. Kita bawa kepada mereka kepada tempat yang tepat. Kalau kamu mau masuk surga hanya satu, Yesus, gak ada cara lain. Pak frontal Pak, iya kalau mau frontal ya begitu. Kalau enggak ya kamu jalankan, tunjukkan kepada mereka jalan yang sebenarnya. Ini mengarahkan untuk hidup takut Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan. Gak ada di dunia ini yang datangnya dari sorga turun ke bumi, gak ada. Nabi mana yang berasal dari sorga turun ke bumi? Enggak ada. Kecuali Yesus. Tadi saya bilang, nabi mana yang berani ngomong kayak gitu? Yesus. Nabi mana yang turun dari surga ke bumi? Enggak ada. Kecuali Yesus. Nabi mana yang bisa naik ke surga? Enggak ada. Kecuali Yesus. Nabi mana yang kita bisa memahami konteks ini? Yang ada dari awal sampai kekal. Akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Nggak ada. Dari bukti-bukti ini kita mesti tahu dialah Tuhan. Hanya dialah satu-satunya jalan. Kita bimbing, arahkan orang, bina orang itu. Jadi kita katakan arahkan, bimbing, bina. Untuk hidup di dalam kebenaran. Dan dia memiliki terang itu sendiri. Bagaimana kita menjadi terang? Yang ketiga, yang ketiga di sini. Kita harus bisa memberikan peringatan. Orang jalan ini, wah dengan petantang jalan. Stop, ke depan ada jurang. Kita bilangin, itu peringatan. Kasih tahu. Dia salah. Stop, jangan terusin, salah. Masih bandel. Stop. Masih bandel, kalau perlu kita tarik. Masih ngotot, ya udah lepaslah. Kalau enggak kamu sendiri nyebur. Kalau kamu tarik, orang itu jalan, misalkan gini. Kamu jalan nih, cereng ke depan. Di depan ada jurang, stop, kamu tarik badan orang itu. Orang itu jalan terus, kamu tarik enggak kuat, kamu ketarik. Orang itu kejebur, kamu juga ikut kejebur. Berapa banyak kita lupa batas mana kita mesti tahan.
Kadang-kadang kita nggak pernah memahami konsep-konsep yang Tuhan turunkan di dalam kehidupan fakta yang nyata. Marilah kita sadar, itu kenyataan yang terjadi seperti Adam. Waktu Hawa kasih buah, Adam tahu nggak kalau itu buah nggak boleh dimakan? Banyak orang bilang nggak tahu. Yang dia makan aja, kayak orang mah disodorin makan dia makan aja. Enggak. Adam tahu itu buah terlarang. Kalau udah tahu kenapa lu makan? Kalau saya ketemu nanti sama Adam, lu tahu nggak itu buah nggak boleh? Pasti Adam jawab iya tahu. Terus lu kenapa lu makan? Ya gue makan lah. Kenapa lu makan? Kalau gue nggak makan, istri gue sendiri yang kejebur, guanya enggak. Daripada dia sendirian, ya udahlah sama-sama kejebur dia bilang. Itu karena tadi orang itu jalan yang salah dan kamu tetap memegang dia. Orang itu tetap jalan salah, akhirnya kejebur, dua-duanya kejebur. Kita mesti tahu di mana batas limit kita menolong orang, di mana batas limit kita membantu orang, di mana batas limit kita memberitahukan orang, di mana batas limit kita harus stop. Itu namanya peringatan. Nah, kalau kita lihat ini ada bahaya yang ada di depan. Maksudnya apa? Terang tidak bisa melihat apa yang ada di depan dan wajib untuk memberitahu akan bahaya yang ada. Jadi karena kamu punya terang, kamu bisa lihat itu jurang. Kamu bisa lihat, kita bisa memberitahukan. Maka sebab itu kita memiliki terang. Kita bisa melihat di mana ada bahaya, di mana ada ketidakbenaran. Kita tahu. Karena engkau punya terang. Orang di dalam gelap tidak akan pernah bisa melihat terang. Makanya sekarang ini terang mulai dikaburkan. Berapa banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita bingung. Apa? Ini generasi yang sekarang. Generasi digital. Generasi yang sulit. Pertanyaan-pertanyaan yang krusial. Yang kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Mungkin itu bahaya. Makanya kita mesti minta hikmat dari Tuhan untuk membimbing generasi ini. Bapak dan Ibu, marilah kita hidup karena Tuhan tahu Yesus akan datang segera. Dari sini saya bisa memahami bahwa kedatangannya sudah dekat, kedatangannya sudah semakin dekat. Dunia kita ini sudah semakin gelap dan gelap itu sudah mulai disamarkan. Orang yang terang gak bisa melihat dengan jelas karena gelapnya begitu gelap. Maka sebab itu mari kita bisa terang, kita gak bisa menerangi kegelapannya. Karena gelap itu betul-betul bisa menutup terang kita, maka sebab itu mari berhentilah. Kalau kita saatnya kita tahu kita berhentilah, jangan terus karena kita akan mati dalam kondisi yang salah. Maka sebab itu mari Bapak dan Ibu kita bisa mengerti Kristus mau datang. Dunia ini akhirnya akan disamarkan, mana yang benar, mana yang salah. Kita menjadi tidak tahu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita dimulai dari hukum dan itu akan terus berlambat. Makin lama makin jauh. Dulu mana ada gempa bumi yang begitu besar sekarang ini. Berturut-turut, sekarang jadi besok ada di sini, besok ada di sono. Cepat sekali Alkitab berkata, gempa bumi makin meningkat. Gunung api meletus makin banyak. Indonesia itu cuma bahaya cuma satu, gunung api. Banyak banget. Di negara lain mah nggak ada kayak Indonesia. Di Jawa aja ada berapa banyak gunung api? Banyak. Ada gunung Krakatau, ada gunung Semeru, ada gunung Bromo, ada gunung apa lagi loh. Banyak gunung-gunung banyak. Yang kecil-kecil gak kelihatan tapi dalamnya gunung besar. Itu bisa meletus. Aktif sekarang begitu banyak. Dunia gak kayak Indonesia. Indonesia kaya tapi gunungnya juga banyak. Kita akan mengalami masalah itu karena itu. Di Sumatera banyak gunungnya. Semua. Kalau kita lihat di setiap pulau itu pasti ada. Dan kita marilah kita bisa menyadari bahwa kita punya hidup
Cuman satu yang enggak begitu banyak gunungnya, di mana? Kalimantan. Makanya Jokowi pinter pindahin ibu kota ke Kalimantan. Enggak ada gempa, sedikit. Enggak ada banyak gunung, betul. Hutan yang banyak. Itu adalah sumber kekayaan. Mari kita mau sama kembali lagi kemari. Kita bisa mengerti bahwa kita harus memberikan peringatan kalau itu sesuatu yang salah, mengarahkan orang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ini titik kuncinya. Kita bimbing orang untuk hidup berkenan. Hiduplah takut Tuhan, hiduplah layak di mata Tuhan. Berbahagialah orang yang diperkenan Tuhan. Karena apapun yang dia lihat, itu dia melihat ke depan. Hari depan yang penuh harapan. Betul. Pandangannya Tuhan akan memberitahukan betapa banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dan itu makin besar. Mengarahkan. Ya, apa yang dimaksud dengan gereja yang harus menjadi terang? Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan gereja harus menjadi terang? Perintah Yesus jelas. Menjadi terang dunia. Kita harus menjadi terang. Itu sebabnya mengapa gereja harus menjadi terang. Gereja harus menjadi betul-betul bagian terang Kristus yang terpancar. Kita harus pergi banyak kemana kita bisa memberitakan banyak kabar baik. Ya, itu sebabnya mengapa Tuhan juga perintahkan, dikatakan di sini, mengingatkan para murid melakukan panggilannya dengan setia melalui kehidupannya yang ini. Untuk kita menjadi terang, agar supaya kita menjadi terang. Tadi yang pertama saya cuma sudah bilang, moral dan etika. Di sini ditambah pribadi kita itu harus bersih dan murni. Kita bebas dari segala hal yang salah. Mari kita mesti bebas. Betul kan? Bersih dan murni. Hidup kita itu betul-betul kudus. Karena Allah itu kudus. Allah diam di dalam kita, maka kita harus hidup benar, kudus. Makanya dikatakan bersih dan murni. Enggak boleh seorang imam masuk ke tempat yang maha kudus kalau dia ada kesalahan. Mati dia. Itu perjanjian lama. Karena Allah enggak mungkin dipermainkan. Kudus ya kudus. Marilah kita hidup benar. Kalau kita lihat ini barisan di sini pelayanan. Ini tempatku maha kudus. Di situ yang kita kali Bapak dan Ibu duduk itu ruang suci. Di depan itu halaman. Pintu gerbang itu yang kaca itu keluar ke sono itu halaman. Itu di dalam kemah tabernakel. Kalian yang duduk di sini adalah imamat. Imam-imam Allah. Hanya satu yang boleh duduk sini, imam besar. Itu pun 1 kali dalam 1 tahun. Nggak boleh setiap saat masuk. Ini aturan di dalam perjanjian lama. Aturan di dalam hidup yang namanya kemah, tabernakel. Aturan yang namanya bait suci. Yang ada yang bait suci yang dibangun oleh Salomo yaitu ini dipotong di sini, ditutup dengan tirai. Itulah tirai di dalam bait suci. Kemudian di situ adalah tempat para imam. Di dalam tempat para imam di situ ada meja roti, ada meja ukupan. Ada meja roti, ada meja ukupan, ada kaki dian. Di pinggir-pinggirnya semua kaki dian. Dan kemudian di depan di sini ada meja ukupan, ada meja yang namanya untuk dupa, ada meja yang namanya roti. Itu sebagai simbolik doa dan firman. Kaki dian, terang, umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, dia harus menjadi terang dan dia harus mempunyai ukupan doa dan dia harus bisa makan firman Allah. Itu simbolik. Di dalam PL Tuhan sudah gambarkan itu dengan jelas. Simbolik itu di dalam gereja Tuhan juga nyata. Yang keluar gak bisa makan roti dan perjamuan ini. Gak bisa makan yang namanya meja ukupan itu doa maupun ini maupun terang. Enggak, di luar adalah di luar. Itu adalah barisan tentara. Makanya kita bisa tahu
Tuhan sudah gambarin dari dulu bagaimana dia hidup di dalam kita sebagai imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus. Kita semua, imam besar hanya boleh satu kali ke tempat yang maha kudus. Untuk membawa korban. Setahun sekali, korban. Korban apa? Korban pengampunan dosa. Korban yang dibawa ketika dia sudah menyembelih binatang korban. Mati, darahnya mesti dibawa oleh imam besar. Masuk ke tempat yang maha kudus. Memercikkan di peti perjanjian. Kalau imam itu keluar, maka dosamu diampuni. Tapi kalau imam itu mati, nggak ada yang bisa ngambil mayatnya. Siapa yang bisa ngambil? Masuk mati. Orang masuk mati. Di tempat kemah perjanjian itu nggak boleh satu manusia pun masuk. Karena barang siapa yang masuk pasti mati. Kalau dia tidak berkenan. Makanya imam besar kakinya dirantai. Kalau mau masuk ke tempat kemah peti itu, dia dirantai kakinya. Kalau dia nggak keluar-keluar, ditarik mayat. Siapa yang bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus? Itulah Kristus, imam besar kita. Yang membawa darahnya sendiri untuk memercikkan di tempat peti perjanjian Allah. Supaya dosa kita diampuni. Dia keluar, makanya tirai itu terbelah. Tidak ada lagi yang memisahkan tirai. Kita bisa masuk dengan bebas sekarang karena darah Yesus. Kita nggak ada lagi yang namanya korban. Mana ada hari raya korban? Nggak ada. Kita nggak ada lagi hari raya korban. Nggak ada hari raya yang namanya hari raya itu semua hari raya segala macam. Kagak ada. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan oleh Yesus. Bersih dan murni. Yang kedua, integritas. Kita harus punya integritas dalam diri. Selain kita benar, kita punya integritas. Integritas dimanapun kamu ada, gak perlu diawasi. Karena kamu tahu, yang mengawasi kamu adalah Tuhan. Kamu tidak mungkin menyimpang dari jalannya. Itu orang yang berintegritas. Orang yang tidak berintegritas, gak ada orang. Gue main sendirian. Ada bos, gue berhenti. Wah, kerja bener. Itu orang yang tidak berintegritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang ada bos ataupun tidak tetap melakukan fungsinya dengan benar. Rendah hati. Hidupnya adalah rendah hati. Inilah bagaimana perilaku kita menjadi terang. Gereja harus menjadi terang. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi murni, kita harus mempunyai integritas, kita harus mempunyai rendah hati yang terakhir. Kita harus menjadi teladan. Dan ini gak gampang. Semuanya ini gak gampang. Kita diproses, kita dibentuk, kita dibina. Melayani itu sakit, betul, capek, betul. Jangan bilang melayani gak capek, capek. Jangan bilang yang jadi singer nih enak-enak aja. Enak lu ya jadi singer. Capek tuh betul latihannya. Waktu yang mesti diberikan. Korban yang mesti kita lakukan. Jadi guru sekolah minggu gak capek-capek. Jangan bilang enggak. Jadi apapun melayani itu capek. Tanpa lelah kamu belum melayani. Kamu belum berkorban. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Karena Allah akan menanggung dan memperhatikan semua itu. Marilah kita hidup, integritas kita ditingkatkan. Kualitas kita kudus, benar di mata Tuhan. Rendah hati dan jadilah teladan. Kita akan menjadi terang di bumi ini lewat gereja. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Singer dan song leader boleh naik ke atas. Kita masuk di dalam bagian. Saya ajak sama-sama untuk berdoa. Kami bersyukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kalau kami boleh ada pada hari ini. Berkat kasih dan kemurahan Tuhan, bimbingan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh hidup murni, benar di mata-Mu.
memiliki integritas, tanggung jawab yang betul atas fungsi dan tugas kami. Memberikan kami kehidupan yang betul-betul menyatu dengan Kristus, semakin dekat dengan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberikan contoh dan teladan, menerangi dunia yang gelap, menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus bekerja, memberikan penjelasan lebih banyak kepada umat-Mu yang hadir pada hari ini. Nama-Mu dibesarkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita mau coba merenungkan baik-baik. Di depan kita ini ada roti dan anggur yang melambangkan roti sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus. Yesus tidak pernah membiarkan kami lupa bahwa Dia sudah mati di kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah untuk mengampuni kita semua. Lewat darahnya yang tercurah di kayu salib, Dia membawa kepada takhta Allah, membuka tabir sehingga hadirat Allah, tempat di mana Allah tinggal, kita bisa masuk karena Kristus yang membawa kita ke sana. Akulah jalan kepada surga yang kekal. Paulus mengingatkan kita sebelum mengambil roti dan anggur, supaya kita layak di mata Tuhan. Minta pengampunan dosa dari Tuhan. Kita bisa langsung menghadap Allah dengan permohonanmu sekarang. Karena itu mari kita bangkit bersama. Saya undang untuk sama-sama kita berdoa. Para pelayan Tuhan boleh ke depan, kita berdoa. Bapak, di depan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kuduskan ini boleh menjadi bagian di dalam kami. Ketika kami mengambilnya, maka kami boleh menjadi satu tubuh, tubuh Kristus, satu umat, umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh diberi kesempatan untuk menyatu dengan Kristus di dalam dunia ini, menjadi terang, menjadi saksi, menjadi bagian dalam penderitaan Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan umat-Mu ini yang akan mengambilnya. Ampuni kesalahan, kekelemahan, kekurangan yang kami sudah buat. Biarlah darah Yesus yang tertumpah di kayu salib membenarkan kami terus, mengkuduskan, menyucikan kami menjadi bagian di dalam tubuh yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau ambil roti dan anggur ini dan kami alaskan doa kami. Hanya satu nama, Kristus Tuhan. Amin. Amin. Silakan. Dosaku
Ada yang belum dapat roti dan anggur ingin ikut perjamuan, boleh angkat tangan. Oke, sudah semua. Mari kita bangkit berdiri. Boleh dibuka yang namanya roti kamu. Pegang roti yang ada di tangan kananmu. Ingatlah 2000 tahun yang silam ada seorang anak manusia yang bernama Yesus. Dia mati disalib sekalipun dia tidak bersalah. Dunia menganggap dia salah. Dia tidak berdosa. Tapi Tuhan menganggap dia berdosa karena dia menanggung dosa kita semua. Akhirnya dia mati disalib. Dan dia berkata, kita angkat roti di tangan kanan kita, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Di dalam kamu ada hidup dan hidup itu kekal. Angkat roti di tangan kananmu, bukankah dengan iman kita percaya ini adalah tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam namanya. Buka anggurnya. Yesus juga bilang, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkan kamu di hari kebangkitan. Angkat cawanmu, bukankah dengan iman kita percaya ini adalah darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Kristus. Sehingga kita menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Satu umat, umat pilihan Allah. Satu bangsa, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, milik Allah. Agar supaya kita memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kamu. Karena itu kita berdoa, Bapa, inilah umat Tuhan yang Kau persiapkan bagi generasi yang mendatang. Berikan kami hikmat untuk dapat kami memberitakan betapa besar karya Tuhan yang Kau kerjakan di dalam kami. Berkat Tuhan yang sudah Kau berikan di dalam kami. Hikmat Tuhan yang sudah Kau berikan di atas kami. Kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah kami boleh bersaksi di tengah dunia ini bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang membawa kami kepada hidup yang kekal, surga, kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit, jamahkanlah tubuhmu di dalam nama Yesus. Jadilah dia sembuh. Karena Kristus berkata, dengan tubuh yang sehat kita bisa memberitakan kabar baik. Di dalam nama Yesus, kuatlah, jadilah sehat. Yang lemah Kau kuat dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan supaya kita bisa melihat anugerah Allah, kasih dan kemurahan Tuhan nyata di depan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, hikmat-Mu dan sungguh-sungguh kemurahan Tuhan atas kami. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat perjamuan, anugerah Allah yang besar turun ke atas kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu, saya undang untuk
Kembali kami datang padamu ya Tuhan. Syukur dan anugerah kemurahan Tuhan boleh turun ke atas kami. Bapa, kami boleh beribadah pada hari ini adalah anugerah-Mu. Kami boleh ada pada saat ini adalah kemurahan-Mu. Kami boleh hidup dengan sehat adalah anugerah Tuhan buat hidup ini. Jadikan kami terang sesuai dengan rancangan Tuhan, perintah-Mu untuk kami jalankan. Bapa, Kau berkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Kirimkan roh pertobatan atas negeri dan bangsa kami. Supaya bangsa ini boleh melihat Kristus yang hidup. Bila Engkau ditinggikan, maka banyak bangsa akan melihatnya. Dan kami tahu Bapak, biarlah lewat presiden kami, Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif, semua bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Terang Kristus boleh terus menyala. Lewat kami, Injil boleh diberitakan dan nama Tuhan dimuliakan. Karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, kasih karunia, hikmat, kemurahan Tuhan. Berkat dari yang maha tinggi turun ke atas kita lewat Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang. Jadilah berkat dimanapun kamu ada. Mulai dari rumah tanggamu, sekelilingmu, sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada pengumuman Bapak Ibu, tanggal 5 Januari ada kebaktian UMAS. Jangan lupa tanggal 5 Januari ada kebaktian UMAS yang nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.